Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahma Ramadhani dengan NIM 07011282328084 kelas C L3 Indralaya dan mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 dasar-dasar hukum administrasi negara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah Hukum Administrasi Negara. Hukum administrasi negara adalah bagian dari hukum publik yang mengatur tindakan pemerintah, hubungan dengan warga negara, serta hubungan antar organisasi pemerintahan. HAN berfokus pada pelaksanaan administrasi negara dan berbeda dari hukum tata negara yang mengatur struktur pemerintahan. Menurut Oppenheim, HAN mengikat badan pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya. Sementara menurut Van Vollenhoven, menekankan bahwa HAN membentuk badan pemerintahan, membagi tugas, dan memberikan kewenangan. HAN juga berperan dalam pengawasan administrasi, disiplin pejabat, dan memastikan kebijakan pemerintahan berjalan sesuai hukum. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, HAN mencakup hukum tata pemerintahan, tata usaha negara, administrasi pembangunan, dan administrasi lingkungan yang semuanya bertujuan mengatur serta mengawasi jalannya pemerintahan agar efektif dan sesuai dengan hukum. Ruang lingkup hukum administrasi negara pertama kali dijelaskan oleh Van Vollenhoven tahun 1926 yang mencakup hukum pemerintahan, peradilan administrasi, kepolisian, dan perundang-undangan. Walter Burkhardt menambahkan hukum kepolisian, perlembagaan, dan keuangan. Kemudian Prajudi Atmo Sudirjo membaginya menjadi hukum dasar administrasi, organisasi, aktivitas, kepegawaian, dan keuangan negara. Kemudian Kusuma di Pojosewojo mencakup hukum tata pemerintahan, keuangan, hubungan luar negeri, serta pertahanan dan keamanan. Kemudian Versteden menyoroti peraturan tentang ketertiban, jaminan sosial, pajak, perlindungan hak warga, dan pengawasan pemerintahan. Hukum ini berfungsi untuk mengatur administrasi negara dan keseimbangan kewenangan pemerintah dengan hak warga. Teori lapangan hukum administrasi negara berkembang seiring perubahan sistem pemerintahan, yaitu teori Eka Praja yang menekankan monarki absolut dengan kekuasaan terpusat pada raja. Kemudian teori Dwi Praja diperkenalkan oleh Nicholson dan Nawiaskay membagi kekuasaan menjadi legislatif dan eksekutif dengan administrasi bagian eksekutif. Kemudian teori Tri Praja oleh Locke dan Montesquieu membagi kekuasaan menjadi 3 untuk mencegah kesewenang-wenangan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian teori Catur Praja menambah fungsi kepolisian, lalu teori Panca Praja menambahkan kewarganegaraan, dan teori Sat Praja oleh Projodikoro mencakup 6 fungsi. Di Indonesia, administrasi negara mendukung prinsip welfare state dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mencakup regulasi, tata usaha, pengelolaan negara, pembangunan, dan pelestarian lingkungan. Hukum administrasi negara menjadi dasar bagi pejabat dalam menjalankan kewenangannya dan regulasi yang dihasilkan. Perkembangan hukum administrasi negara berkaitan dengan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pengembangannya mencakup administrasi yang adil, prosedur pengambilan keputusan, organisasi pemerintahan, pengelolaan aset negara, serta peradilan administrasi. Sistem hukum administrasi terdiri dari struktur dan mekanisme yang mengatur hubungan antar pejabat dan instansi berdasarkan kewenangan hukum. Perkembangannya dipengaruhi oleh wawasan Nusantara, ketahanan hukum nasional, serta dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Hukum administrasi bersifat operasional dan mencakup berbagai aspek seperti organisasi, keuangan, kepegawaian, serta kebijakan sektor tertentu. Asas utamanya meliputi prinsip kehati-hatian dalam penggunaan kekuasaan dan perlindungan masyarakat. Hukum administrasi terbagi menjadi hukum administrasi umum dan khusus sesuai dengan bidang kebijakan yang diatur. Hukum tata negara dan hukum administrasi negara memiliki keterkaitan erat, di mana hukum administrasi negara dianggap sebagai perpanjangan atau hukum sekunder dari hukum tata negara. Hukum tata negara mengatur struktur umum negara dan konstitusi.
Sementara hukum administrasi negara berfokus pada peraturan teknis yang mengatur hubungan pemerintah dengan warga negara secara individual. Perbedaan pandangan muncul dalam menentukan objek kajian masing-masing. Namun secara umum, hukum tata negara mengatur tingkah laku negara, sedangkan hukum administrasi negara mengatur tingkah laku pemerintah dalam menjalankan administrasi negara. Hukum administrasi negara juga berfungsi sebagai jaminan dan perlindungan hukum bagi warga negara serta mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam keterbukaan pemerintahan. Ilmu hukum administrasi negara berfungsi untuk menciptakan pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang bersih dari cacat hukum, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta adil dalam menyeimbangkan kepentingan masyarakat dan memberikan hak yang layak, seperti ganti rugi dalam pencabutan hak atas tanah. Selain itu, pemerintah harus berwibawa agar disegani baik di dalam maupun di luar negeri. Fungsi lainnya yaitu menciptakan aparat pemerintah yang baik secara moral, yaitu memiliki keyakinan terhadap tindakan yang benar dan salah, mampu mengawasi diri tanpa pengawasan eksternal, serta memiliki disiplin dalam menaati peraturan tanpa paksaan. Fungsi hukum administrasi negara mencakup 3 aspek utama. Yang pertama, menjamin kepastian hukum dengan memanfaatkan hukum tertulis, yaitu undang-undang, yang memberikan kepastian lebih besar dibandingkan hukum tidak tertulis. Kepastian hukum memastikan perlindungan dari kesewenang-wenangan hakim dan menjamin keamanan hukum bagi pihak yang mencari keadilan. Kedua, menjamin keadilan hukum. Yang ketiga, HAN berfungsi ganda sebagai pedoman dan ukuran seperti dalam pelaksanaan pendaftaran tanah yang mengacu pada peraturan yang ditetapkan, yang memandu perilaku yang baik dan menilai kebenaran pelaksanaannya. Hukum administrasi negara awalnya merupakan bagian dari hukum tata negara, yang juga mencakup hukum tata negara dan hukum pidana. Namun setelah abad ke-19, sistem hukum mengalami perubahan dan HAN berkembang menjadi disiplin ilmu yang terdiri sendiri. Perubahan ini dipengaruhi oleh 2 faktor utama. Yang pertama, zaman Renaissance abad ke-16 hingga ke-17 yang memicu peralihan dari zaman gelap ke zaman modern. Dan kedua, munculnya negara hukum modern atau welfare state pada akhir abad ke-19 yang mendorong peningkatan perundang-undangan sosial. Kedua pengaruh tersebut menyebabkan perkembangan pesat hukum administrasi negara hingga akhirnya terlepas dari hukum tata negara. Kemudian ada asas-asas hukum administrasi negara. Yang pertama, asas legalitas. Kedua, asas tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan, yaitu mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah. Yang ketiga, asas tidak boleh menyerobot wewenang, hindari adanya penyalahgunaan kewenangan antar badan administrasi negara. Yang keempat, asas kesamaan hak. Yang kelima, asas upaya memaksa yang menjamin ketaatan pada peraturan administrasi negara. Yang keenam, asas kepastian hukum yang menjamin adanya kepastian hukum yang jelas dan menghindari sewenang-wenang. Yang ketujuh, asas keadilan sosial. Kemudian yang kedelapan, asas orang yang tepat di tempat yang tepat, menjamin penempatan pegawai sesuai dengan kemampuannya. Yang ke-9, asas persatuan dan kesatuan. Kemudian yang ke-10, asas batal karena kecerobohan. Dan yang ke-11, asas kebebasan dan mengakui ruang lingkup administrasi negara yang luas dalam masyarakat modern. Ciri-ciri hukum administrasi negara menurut Vollenhoven antara lain yang pertama, memberikan kewenangan yang luas pada administrasi negara. Kedua, membatasi administrasi negara. Ketiga, memberikan perlindungan kepada rakyat. Dan yang keempat, membebani rakyat dengan berbagai kewajiban. Secara keseluruhan, HAN bertujuan mengatur masyarakat dengan menetapkan batas kewenangan pemerintah dan memastikan perlindungan serta kewajiban bagi warga negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.